Kembali lagi dengan saya Asep Tapip dalam Ngopi PJTP Jabar Pisan. Kita lanjutkan tadi mengupas sedikit tentang media sosial di bulan Ramadan ya. Tadi pengaruhnya tentu saja ya akan dua hal di mana-mana pun ya. Pengaruh itu ada baik ada buruk. Nah, tinggal kita bagaimana memilahnya. Nah, sekarang misalnya media sosial kan kebanyakan dulu itu mulutmu harimaumu ya, sekarang jarimu kan. Nah, dalam kaitan dengan puasa itu selain dari berlebihan menggunakan media sosial juga apakah perlu misalnya puasa lisan, puasa jari gitu kan, ketika kita berpuasa hari ini. Nah. Jadi dulu orang bergibah itu dengan lisan. Bergibah itu dengan mulut, lalu didengarkan orang lain, bergibah, timbul fitnah itu. Nah sekarang bertambah lagi, ada sarananya dengan HP, dengan komputer atau internet itu bertambah lagi. Jadi dengan digital bisa bergibah kita, dengan digital bisa memfitnah gitu. Nah itu yang efek negatif yang kita hindari, begitu, yang kita hindari dari perbuatan itu. Kalau bagaimana dikaitan dengan puasa kita, ya tadi jelas kalau puasa kan kita yang maunya yang amal-amal yang baik-baik gitu ya, yang baik-baik gitu. Lalu agama juga mengajarkan kita kalau ada berita itu harus tabayun gitu ya. Kalau kata dalam Al-Quran begitu ya. Lalu kalau ketika ada orang pasti menyampaikan berita, kita teliti dulu apa berita itu benar atau tabayun dulu begitu ya. Baru kita sampaikan gitu ya. Nah, permasalahan seperti ini, permasalahan yang apakah mengurangi nilai puasa atau tidak gitu ya. Ya tentu kalau puasanya tidak batal ya, tapi yang tadi itu nilai pahalanya. Jadi jangan kita berpuasa sebulan penuh tapi tidak ada pahala yang kita peroleh gitu. Kecuali haus dan lapar. Haus dan lapar, kecuali hanya haus dan lapar saja begitu. Dan baju lebaran barangkali. Kalau ada duitnya itu pun. Ya. Nah, itu dihindari. Maka tapi di dalam agama sebetulnya kalau yang berlebihan itu tidak hanya bermedsos, tidak hanya sesuatu yang berlebihan dilarang oleh agama. Karena akan menimbulkan, ya Allah benci kepada orang-orang yang berlebihan lah begitu. Itu larangan dalam agama kita. Nah, kalau bisa kita ada berpuas dengan bermedsos itu tidak puasa jari, puasa tangan untuk bermedsos itu kita diatur. Ada strategi ya, ada strategi kita pergunakan untuk bermedsos atau menggunakan media sosial ketika kita berpuasa. Walaupun kita sudah punya niatnya puasa itu kita mau yang milih-milih, stop, ini lagi puasa. Ketemu gambar ini, stop, kita di puasa. Mau ngirim kabar dengan menjelek-jelekan teman, stop, kita lagi puasa. Tapi sulit dihindari nanti. Ketika kita sudah megang HP, maka terganggu aja nanti gitu. Ada aja godaannya. Maka kita niatan. Bukan nawaitu sauma digital, bukan gitu. Tapi niatan bahwa kita tidak bermedsos yang hal-hal yang itu ada tersirat di dalam hati kita, dalam pikiran kita untuk berniat mengurangilah, minimal mengurangi frekuensinya atau mengurangi kegiatan yang kita ini dibatasi lah, dibatasi aja. Karena kalau sudah kita tidak membatasi, maka kita akan tergoda. Tergoda tugas kita yang tidak, tapi orang lain mengirim kepada kita. Sama aja lewat ya. Itu di medsos itu bukan hanya satu orang, kan ratusan ribuan gitu yang ada di teman kita. Di teknologi kita di HP itu maupun di itu ribuan itu. Ya kitanya tidak, tapi orang lain mengirim kepada kita dan terlihat oleh kita dan terbaca oleh kita. Kita ingin membarut lagi, wah itu sudah terpancing lagi gitu. Makanya dibatasi aja. Itu ada tipsnya gitu, membatasi menggunakan media sosial ketika kita melakukan saum di bulan Ramadan gitu. Jadi udah dua aja niatnya, nama itu saumal godi dan nama itu saumal medsos. Nah, tidak bisa begitu. Tidak bisa nama itu saumal medsos. Tetap ya niat puasa aja, puasa dari kegiatannya. Jadi mengurangi aja. Jadi imsak aja, batasi aja untuk membuat yang tidak baik. Jadi itu penting sekali lah. Itu dampak
dampak medsos itu yang saya hadapi ada di sekolah-sekolah yang kita temukan itu, waduh, dampak pengaruhnya itu, pengaruh negatifnya bahaya sekali. Itu sampai ke apa yang dikatakan degradasi moral gitu. Kalau degradasi kan berarti moral sudah merosotnya jauh ke moral gitu. Ya, bahkan yang terbaru itu kan yang anak membunuh orang tuanya, anak kecil itu kan dia lihat dari medsos. Ya itu akibat sehingga begitu. terpengaruhi gitu, sehingga dia ingin seperti apa yang dilihat di tontonannya gitu kan. Ini Pak Dokter, ini di sekolah ya, anak-anak dikasih bawa HP ketika jam pelajaran saja, diberi soal oleh gurunya, buka yang lain. tinggal buka HP, langsung jawabannya dalam sekian detik sudah terjawab gitu. Tapi mana hasilnya? Ininya kosong. Oke ya, jadi dikasih hitungan matematika soal apa ya nggak bisa jawab karena lemah tadi, ketergantungan kepada medsos itu, kepada HP itu, teknologi ya. Teknologi itu. Jadi tanya ChatGPT ya, kan yang AI, yang AI sehingga bisa lebih canggih lagi itu, lebih canggih lagi. Apapun soalnya ada jawabannya gitu. Ya kan? ada. Ya. Iya. Nah itu yang membuat memang bagi siswanya menolong karena untuk bisa menjawab pertanyaan. Tapi efeknya jadi lemah pikirannya ya. Nol besar. Nah, daya pikir menjadi melemah karena segalanya berbasis alat gitu, semuanya ada di alat. Makanya tidak heran kalau ada anak SMA yang ditanya 6 kali 6 juga nggak tahu ya. Ya bahkan ini sekolah internasional loh ya, yang biayanya mahal. Satu kelasnya itu ada 20. Sekarang satu angkatannya ada 6 kelas. Jadi berapa satu kelas 1 itu atau kelas 10 itu? Nggak ada yang ngitung ya. Nggak bisa menjumlahkan. Ya. Padahal kan tinggal ngalikan ya 20 kali 6 ya. Jadi nggak tahu dia. Tapi kalau dikasih duit mah berwarna, kasih 20.000 kasih 100.000 tahu dia jumlahnya. Kalau ngitungnya nanti kembalian bingung gitu. Kalau ngitung angkanya susah. Ya itulah medsosnya. Jadi medsos itu semuanya juga yang diciptakan Allah itu berlawanan ya, berpasangan ya, baik dan buruk. Kapan kita menggunakan dengan bijaksana maka baiklah hasilnya. Kalau tidak bijaksana, buruklah hasilnya. Demikian segmen kedua ini, kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita jumpa lagi setelah yang banyak ini. Silakan.